Halo guys, apa kabar semua sahabat subscriber Abang Ben dimanapun Anda berada. Betapa saya harapkan Anda semua dalam keadaan baik-baik saat ini. Walaupun keadaan yang sangat-sangat tidak bersahabat, tapi saya percaya Anda semua dan keluarga yang dicintai dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke guys, ini adalah kelanjutan color series ya, belajar teori tentang pewarnaan ya. Sorry karena lama baru buat video lagi karena saya lagi sibuk ya guys. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Yang belum paham tulis di kolom komentar, jangan lupa like dan komennya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Oke guys, kali ini kita akan membahas langkah-langkah penting sebelum proses pewarnaan ya. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan proses pewarnaan adalah konsultasi ya. Jadi kebiasaan kita di salon kalau ada yang mau datang warna langsung dicuci, biasanya langsung cuci gitu ya. Tapi setelah Anda menonton video ini, Anda harus melakukan proses-proses tahapan ini ya. Jadi hasil colornya itu akan menjadi maksimal ya. Saya ulangi, langkah pertama adalah konsultasi. Jadi ada hal yang harus kita konsultasikan dengan customer kita, kan klien kita ya. Pada saat dia datang ke salon ya, dia dengan satu keinginan, dia ingin merubah warna rambutnya menjadi warna rambut pantulan kemerahan misalnya ya. Jadi kita harus satukan persepsi antara customer kita dengan kitanya sendiri ya, yang akan mengaplikasi. Karena biasanya begini ya, misalnya saya mau pantulan kemerahan gitu. Merah dalam versi si klien ini dengan merah yang dalam imajinasinya kita sebagai hairstylist itu berbeda ya. Jadi kita harus satukan persepsi warna ya. Warnanya merah yang dimaksudkan dengan customer dengan merah yang kita maksudkan itu harus sama. Karena kadang customer yang baru itu memahami merah itu mungkin seperti merahnya baju saya ini gitu. Sementara merah di pewarna itu berbeda. Jadi persepsi ini yang harus kita satukan terlebih dahulu. Itulah kenapa kita harus melakukan konsultasi ya. Fungsi dari konsultasi yang kedua itu kita menyatukan persepsi tentang level atau keterangan dari warna yang diinginkan customer ya. Jadi pengalaman saya secara pribadi sebagai hairdresser, sebagai master colorist ya di salon, biasanya customer saya bilang saya mau yang natural. Naturalnya itu nanti kalau kelihatan cahaya baru kelihatan seperti itu ya. Tapi kenyataannya pada saat diaplikasikan sesuai dengan apa yang diinginkan ya, dia komplain kenapa nggak kelihatan warnanya gitu. Padahal dia tadi yang ngomong hanya pada saat kelihatan cahaya baru warnanya muncul, dengan alasan dia bekerja di kantor gitu kan. Pada saat kita jelaskan, akhirnya dia bilang, loh, pada saat kita jelaskan bahwa warna ini akan kelihatan pada saat terpantul cahaya atau cahaya matahari. Terus dia pasti akan komen, masa saya akan berdiri di matahari terus? Kan jadi zone ya. Nah, inilah yang harus kita satukan persepsinya. Natural versi si customer kita dengan natural versinya kita ini harus ketemu ya. Jadi kita harus tetapkan, kita harus bawa misalnya buku panduan warna atau color chart ya, kita kasih lihat ke customer. Natural ini begini loh. Sementara nanti rambut kamu diaplikasikan warna, nanti naturalnya begini. Jadi kita kasih pandangan terlebih dahulu ke customernya kita
sebenarnya yang diinginkan itu seperti apa, ya, dengan membahas level keterangannya, sehingga antara customer, klien dengan kita itu persepsinya sama. Berikutnya, kegunaan dari konsultasi adalah kita membahas harga, ya. Jadi kita harus jelaskan ke customernya kita, nanti kita mengaplikasikannya itu bagaimana, ya. Kita mengaplikasikannya itu seperti apa, dan biayanya kira-kira berapa. Jadi pada saat kita menjelaskan, ya, bagaimana cara kita mengaplikasikannya sehingga customer merasa, oh, harga yang dibayar itu worth it, dan customer nggak akan merasa tertipu, ya. Jadi dia akan merasa aman dan dia akan merasa bahwa dia memang mendapatkan sesuai dengan harga yang dia bayar. Jadi menjelaskan cara aplikasi, cara pengerjaan kita itu juga sangat penting, ya. Jadi inilah fungsi dari konsultasi. Jadi jangan diremehkan ya guys, konsultasi ini penting sekali, ya. Sekalian juga di konsultasi ini kita bisa merekomendasikan warna yang cocok, ya, kepada customer kita sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kita bisa merekomendasikan warna yang sesuai. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke analisa rambut, ya. Setelah kita selesai dengan proses konsultasi, kita bawa customer kita duduk di kursi aplikasi, ya, di depan cermin, langsung kita lakukan analisa. Tujuan dari analisa ini, ya, kita akan tahu produk apa yang akan kita pakai, oksidan berapa yang akan kita pakai, dan bagaimana kita mengaplikasikannya, ya. Jadi yang pertama yang perlu kita analisa adalah jenis rambutnya. Apakah rambutnya jenis rambut halus, rambut normal, atau rambut yang resisten, ya. Jadi kegunaannya untuk mengetahui oksidan apa yang akan kita pakai dalam mengaplikasikan warna, ya. Yang masih belum paham tentang cara memilih oksidan, ya, nonton videonya di sini, ya, di atas ini saya akan letakkan linknya, nanti nonton lagi, ya. Setelah mengetahuinya, jenis rambutnya, kita tahu oksidan apa yang harus kita pakai, ya. Terus sekarang kita akan analisa keadaan rambutnya. Apakah rambutnya pernah dihitamkan atau tidak, ya, atau pernah di smoothing atau tidak, ya. Ini sangat penting guys, apalagi kalau sudah pernah dihitamkan, ya, itu akan memerlukan proses ekstra. Jadi ya harus Anda ketahui bahwa banyak di antara customer ini yang nggak jujur, ya. Pernah dihitamkan tapi dia bilang tidak, ya. Supaya apa? Mungkin dia takut dicas lebih. Makanya kita sebagai master colorist, kita harus mengerti keadaan rambut yang pernah dihitamkan, ya. Pasti itu akan warnanya akan sangat berbeda, akan sangat pekat, karena kembali lagi bahwa rambutnya orang Asia ini bukan hitam, ya, dark brown, ya, level 3. Jadi pada saat kita melihat rambut yang hitam mengkilap, ya, pekat, ya, kita tuh harus mencurigainya. Jadi kita bertanya terus terang, tanya customernya, kalau memang mungkin dia nggak pernah di toning hitam, atau tanya samponya, riwayatnya, ya, samponya itu apa, ya, apa Sunsilk Black atau Pantene Black atau yang black, ya, atau noni black, ya. Itu tidak akan kalau sudah pernah disampo seperti itu, warnanya nggak akan masuk atau sulit untuk masuk, ya. Jadi analisanya ini sangat penting, ya. Analisa jenis rambut, keadaan rambut, dan riwayat rambutnya, ya. Jadi kita harus mengetahui riwayat rambutnya. Bisa aja sudah pernah diwarna sebelumnya. Kan kebanyakan sekarang rambut sudah diwarna lagi, akhirnya terjadilah tabrak warna, penumpukan warna, akhirnya jadi gelap, ya. Akhirnya jadi gelap, kita lihat, oh, ada warna coklat nih, gitu. Ah, gampang sih masuknya.
karena rambutnya kecoklatan, padahal terjadi penumpukan warna di situ, tabrakan warna yang menyebabkan warnanya netral. Ya, akhirnya kita aplikasi gagal. Ya, jadi ini pentingnya kita menganalisa. Jadi kita harus tahu jenis rambutnya, keadaan rambutnya, dan riwayat rambutnya. Ya, kita harus tahu. Setelah itu baru kita cuci. Ya, dicuci dulu, dibersihkan. Ya, dibersihkan. Lalu terakhir kita aplikasi, ya. Jadi ada teknik aplikasi untuk rambut virgin retouch, ya, atau aplikasi untuk rambut uban, ya. Jadi nanti di video berikutnya saya akan bahas tentang cara aplikasi rambut virgin, ya, cara aplikasi rambut virgin retouch, dan cara aplikasi rambut beruban, ya. Oke, makasih. Yang masih bingung dengan penjelasan saya, tulis di kolom komentar, nanti saya akan jelaskan. Oke, ketemu saya di video color series berikutnya. Bye bye, God bless you.